Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar truk ini lewat. Saya jawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya udah ulang. wabarakatuh. Jadi di sini kita bakal cerita tentang pengalaman pribadi kita yang sempat ngalamin IUFD di akhir bulan April lalu 2025. Jadi kita bukan dokter atau tenaga medis lainnya, tapi di sini kita pure sharing aja pengalaman yang udah kita lewatin kemarin. Yang pertama, Sebenarnya apa sih IUFD itu? jadi kita contek dari artikel yang ada di Halodoc. IUFD itu kematian janin di dalam kandungan. Nah, penyebabnya ada banyak nih. Kesehatan si ibu itu jadi salah satu faktor juga penyebab IUFD. Jadi ketika kemarin saya bikin video di TikTok, ada banyak orang-orang yang bertanya ke kita, emang nggak pernah USG rutin, kok sampai kena IUFD? Terus jawabannya saya ngapa? Sebenarnya di konten yang ini itu udah beberapa komen aku jawab kalau memang kita rutin, bahkan sangat rutin untuk USG ke dokter kandungan. Bahkan sempat beberapa kali di 2 minggu sekali karena kondisinya emang lagi butuh kontrol 2 minggu sekali gitu. Jadi Pas awal-awal sering pendarahan ya? ya di awal-awal kehamilan di trimester pertama itu sering pendarahan. Akhirnya kita harus kontrol 2 minggu sekali. Kita harus minum obat penguat kandungan yaitu Microgas dari 200 mg lalu turun jadi 100 mg. Intinya Itu kita berapa lama itu? berminggu-minggu sih kayaknya. Bulan-bulan ya? Iya, mungkin sekitar 3 bulanan. Itu sesuai anjuran dokter tentunya. Nah, intinya kita nggak pernah telat untuk USG, dan selama USG itu kita datang nggak ke cuman satu dokter, kita datang ke beberapa dokter dan beberapa rumah sakit juga, dan semuanya ngomong kalau janin kita ini dalam kondisi yang sehat, alhamdulillah sempurna kayak gitu. Jadi di Jadi awal-awal kehidupan kita itu nomaden ya? ya, Kita ganti-ganti dokter, ada yang di Malang ada 2 dokter, di Jakarta itu ada 1, 2, 3, 4 dokter, terus habis itu yang terakhir dokter kelima ada di Surabaya. mungkin poin plusnya jadi kita nggak cuma dengerin pendapat dari satu dokter aja ya. Intinya selama kita USG, selama kita periksa itu semua perkembangan ibu dan janinnya itu sangat sehat gitu. Tapi memang kemarin itu perjalanannya memang sangat tough ya, sangat menantang sekali karena kita perjalanan kemana-mana masih sering, dan ibunya juga masih harus kerja, belum bisa istirahat total meski minum Microgas. Ya itu juga jadi salah satu faktor utama yang harusnya memang benar-benar istirahat total, bukan bed rest ya, tapi istirahat total, nggak kemana-mana. Tapi ya begitu. Selanjutnya, Terus ini kemarin kita mengalami IUFD di umur berapa, Beb? jadi kita mengalami IUFD itu di usia kandungan 24 minggu atau baru aja masuk 6 bulan. Terus yang jadi penyebab IUFD saya yang kemarin apa kata dokter? Jadi penyebab IUFD-nya itu asma. Jadi aku punya penyakit turunan gitu, asma, yang selama hamil itu hilang timbul gitu karena aku beberapa kali sakit batuk sampai akhirnya asma. Nah, pengobatannya karena aku sudah biasa kena asma, jadi aku biasa pengobatan mandiri pakai obat spray. Buat orang-orang asma, mungkin kalian yang punya asma pasti nggak asing lagi sama beberapa merek obat spray itu. Nah, setelah mengalami IUFD itu, kita baru tahu kalau ternyata ibu Asma yang tidak terkontrol itu sangat berisiko mengalami IUFD. Jadi sebelumnya pas hamil beberapa bulan di awal kita udah sempat ke dokter paru,
Tapi dokter paru tidak memberi advice apapun, tidak memberi kalau nanti sesak nafas itu harus langsung di nebul ya, kalau nanti sesak nafas langsung harus di UGD ya, harus ke IGD langsung ya, atau ke rumah sakit langsung untuk pertolongan pertama pakai oksigen. Itu nggak ada sama sekali dari aneka dokter yang pertama-tama tadi. Padahal kita dokternya itu juga nggak dokter-dokter klinik biasa, dokternya terkenal semua. Tapi karena mungkin ya nggak semua dokter itu inget ya, mungkin inget kalau ini tuh nanti efeknya ke sini, kalau ini efeknya ke sini, bisa jadi kayak gitu. Karena selama memang kehamilan itu selama USG itu nggak ada masalah apapun dan nggak ada advice apapun buat kalau nanti asma itu langsung ke sini. Dan kita baru tahu di dokter terakhir kalau asma yang tidak terkontrol itu sangat membahayakan janin. Gitu. Nah, selanjutnya nih coba kita jelasin secara singkat ya gimana runtutan kronologi sampai akhirnya terjadi IUFG pada kami. Tanggal 20-an April itu aku sakit batuk lagi lumayan parah dan tentunya sampai asma. Terus Ternyata itu emang dari asma ya. Terus aku sempat ngerasa juga gerakan janin itu yang biasanya sangat aktif kok tiba-tiba berkurang, bahkan kok nggak gerak lagi ya kayak gitu. Nah, kita juga nggak ada pikiran yang aneh-aneh tentang IUFD dan lain-lain. Terus kita lagi ada urusan jadi kita harus ke Jakarta. Nah, di Jakarta aku sempat batuk dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Itu nggak berhenti semenit pun. Jadi bener-bener batuk terus sampai pagi. Minum air yang banyak udah, minum obat sudah, minum jahe hangat sudah. Pokoknya segala macam cara. Akhirnya keesokan harinya kita pergi ke salah satu rumah sakit di Jakarta buat nebul. Dan di situ baru tuh agak mendingan. Setelah itu kita balik ya ke Surabaya. Ya, kita balik ke Surabaya karena masih dirasa nggak enak badan. Akhirnya kita ke IGD di salah satu rumah sakit di Surabaya. Kita ngasih tahu kalau istriku lagi hamil dan di USG oleh bidan karena dokter kandungannya lagi nggak ada. Terus habis itu waktu USG awal-awal screening awal udah diketahui nggak ada detak jantungnya. Dan setelah ada dokter kandungan di jam-jam berikutnya, di jam 9-an kita periksa dirujuk ke dokter kandungan, dan ternyata setelah di USG memang udah nggak ada nyawanya di janin kita. Bahkan sudah lebih dari 24 jam kata dokternya. Iya. Dan memang penyebabnya kata dokter itu, ini sakitnya apa? Udah berapa lama nggak ini? Riwayat sakitnya apa? Janin kita, berarti bayi kita itu nggak ada, itu memang karena asma. Intinya kalau oksigen ke ibunya aja kurang baik, ibunya oksigennya kurang baik, apalagi sampai turun ke bayinya itu sangat amat kurang. Saturasi oksigen kemarin berapa, Be? Cuman 80. 80-an ke bawah. Sangat memprihatinkan. Jadi waktu itu dari IGD tentu langsung disarankan buat rawat inap. Terus kita juga disarankan untuk induksi. Ya. Karena dokternya minta untuk dilahirkan secara normal atau per vaginam. Gitu. Walaupun jam-jam terakhir saya minta buat sesar ya. Setelah induksi 4 kalian, ini istriku langsung minta, ini udah nggak kuat sekali, saya minta sesar aja dok. Terus dokternya bilang, sabar ya, tunggu sebentar lagi. Bidan juga bilang kayak gitu. Nah, akhirnya diinduksi buat yang terakhir kalinya 5 kali. Ya, diinduksi lagi 5 kali, dan akhirnya dari pembukaan berapa? Bukan pertama langsung 2, 3, langsung ke langsung 7. Nah, sebelumnya dari induksi yang pertama itu, pertama sampai ketiga itu hampir belasan jam kayak.
Iya, mungkin 24 jam ya prosesnya ya. Iya. 24 jam prosesnya. Hampir lah. Hampir 24 jam, lalu induksi lagi. Setelah induksi yang kelima, akhirnya dari pembukaan ketiga baru langsung Ketujuh. ketujuh. Terus habis itu langsung lahiran. Wah, itu rasanya campur aduk ya. Kita harus yang sabar, kita harus berusaha semaksimal mungkin menenangkan atau apapun itu. Intinya waktu itu jam-jam aku yang nggak pernah zikir selama itu, paling zikir sejam lah. Itu kemarin sampai 5 jaman mungkin zikir terus-terusan sampai bayinya lahir Tanpa henti. iya. Di situ aku juga baru pertama kalinya ngerasain Doa ya, manfaat doa ya. keajaiban Keajaiban dari doa. zikir, karena 1 detik aja dia berhenti berzikir itu sakitnya luar biasa sambil nunggu pembukaan. Pelajarannya buat kalian, intinya misal kalian punya penyakit bawaan apapun itu, jadi jangan konsul ke dokter kandungan aja. Misalnya kayak aku, oh ternyata asma, berarti nanti insya Allah saat dikasih lagi kontrolnya setiap bulan itu nambah ke dokter kandungan dan ke dokter spesialis paru gitu. Dan kalau bisa dicari tahu juga mungkin ada penyakit-penyakit bawaan dari keluarga gitu, karena waktu itu aku sempat ditanya juga nih di rumah sakit, dari keluarga ada penyakit-penyakit lain nggak seperti diabetes dan lain-lain. Jadi intinya aku baru tahu kalau ibu hamil itu harus sedetail itu cari tahu tentang dirinya sendiri. Dan apalagi kalau misalnya kalian asma, beruntungnya kalian nemuin dokter yang sebelumnya udah punya pasien dengan riwayat yang sama, dia akan lebih cerewet ya, kayak dokter kita. Cerewetnya bukan cerewet negatif ya, tapi cerewet positif yang ngasih semua solusi yang dia punya. Oke, segitu dulu video dari kita. Semoga bermanfaat dan nantikan video curhat kami selanjutnya.